Halo sahabat Hima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Ninawati, mahasiswa semester 7 S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proposal skripsi. Kelihatan kan nih di samping judulnya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke sahabat Hima, untuk lulus dari Universitas Pamulang ini kita ada 3 cara. Yang pertama ada melalui skripsi, yang kedua komprehensif, dan yang ketiga karya tulis ilmiah. Kita bahas ya satu-satu. Nah, kalau skripsi ini teman-teman harus mengajukan judul skripsi kalian dengan cara melakukan seminar proposal atau sempro di semester 7. Jadi teman-teman bisa menyusun proposal skripsi ini di semester 5 ataupun 6. Tapi dengan catatan bahwasannya judul yang diajukan itu tidak boleh atau tidak terdaftar di cek proposal skripsi. Nah, teman-teman bisa cek di link bawah ini ya. Nah, yang kedua itu ada komprehensif. Nah, teman-teman itu bisa melakukan tes tulis terkait dengan 6 mata kuliah. Apa aja sih? Yang pertama ada pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, dan akuntansi keuangan lanjutan 2. Jadi teman-teman melakukan tes tulis tersebut. Nah, dan yang ketiga itu ada karya tulis ilmiah. Bagi teman-teman yang mempunyai usaha sendiri, ingat loh ya, sendiri, bukan punya orang tua ataupun saudara teman-teman, teman-teman bisa lulus melalui ujian ini atau melalui karya tulis ilmiah, yaitu dengan cara teman-teman mengajukan prototipe mengenai produk-produk teman-teman semua nih yang teman-teman punya, usaha teman-teman, kayak gitu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait gimana sih cara lulus melalui skripsi. Disimak baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proposal skripsi dan skripsi. Nah, teman-teman mungkin bisa baca sendiri ya nih di samping pengertian dari proposal skripsi dan juga skripsinya. Aku akan membahas sedikit apa itu perbedaan dari proposal skripsi dan juga skripsi. Mungkin teman-teman di sini masih bingung ya. Nah, sebenarnya proposal skripsi dan juga skripsi itu dia sama aja. Yang membedakan hanya saja bahwasanya kalau proposal skripsi itu hanya terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 3 saja. Sedangkan skripsinya itu terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, teman-teman untuk mengajukan proposal skripsi ini teman-teman hanya membuat yaitu bab 1 sampai dengan bab 3 saja. Teman-teman, berdasarkan pedoman penulisan proposal skripsi yang ada di Universitas Pamulang, struktur penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian awal, yang kedua ada bagian utama, dan yang terakhir ada bagian akhir. Nah, untuk bagian awal ini terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar. Untuk bagian utama ini terdiri dari bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Sedangkan bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka. Nah, bagi teman-teman semua mungkin di sini sudah paham ya gimana sih cara membuat bagian awal tersebut. Atau kalau teman-teman nggak tahu, bisa komen di bawah ini ya, biar kita buat ini tutornya kayak gitu. Nah, lanjut aja nih kita bahas mengenai gimana caranya membuat bagian utama. Nah, sebelum kita membuat bagian utama, kita harus ada judul terlebih dahulu dong. Maka dari itu, gimana sih cara membuat judul skripsi yang baik dan benar? Ikutin terus ya. Sebelum itu, kita kenalan dulu nih dengan variabel-variabel yang ada di dalam judul. Nah, variabel-variabel itu terdapat atau terdiri dari 2 variabel. Yang pertama itu ada variabel Y, dan yang kedua itu ada variabel X. Nah, apa sih variabel Y dan X ini? Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Atau dengan kata lain, variabel Y ini adalah variabel yang dependen. Seperti itu. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu nilai-nilai mahasiswa. Nah, sedangkan variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi nilai atau variabel Y. Jadi dengan kata lain, variabel X ini adalah variabel independen atau variabel bebas. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah tingkat kesulitan UTS. Nah, tingkat kesulitan UTS ini sebagai variabel X dan nilai mahasiswa ini sebagai variabel Y. Seperti itu. Nah, oke. Kalau gitu gimana sih cara cari judul skripsi?
Nah, gimana sih cara mencari judul itu? Nah, yang pertama teman-teman itu bisa mencari indikator Y yang menarik. Biasanya indikator Y yang menarik ini terkait dengan isu-isu yang sedang marak ataupun sedang diperbincangkan oleh masyarakat sekitar. Contohnya gimana? Contohnya misalkan korupsi. Nah, salah satu penyebab korupsi ternyata dilihat-lihat itu adalah pendeteksian kecurangan yang lemah. Nah, maka teman-teman bisa tuh mengambil variabel Y-nya, yaitu pendeteksian kecurangan. Selanjutnya, setelah teman-teman sudah menetapkan nih variabel Y-nya, teman-teman bisa mencari jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar ataupun website lainnya terkait dengan variabel Y tersebut. Teman-teman mencari 10 jurnal yang sama variabel Y-nya, yaitu pendeteksian kecurangan. Kemudian teman review, teman-teman baca, dan teman-teman lihat nih, mana sih sekiranya variabel X yang menarik untuk dibahas. Kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa menetapkan judul apa yang akan teman-teman usung di proposal teman-teman semua. Nah, setelah tahu tadi gimana cara mencari judul skripsi, kita akan membahas terkait gimana sih cara membuat bagian utama, yaitu bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Pertama, kita akan membahas mengenai bab 1 terlebih dahulu. Nah, isi dari bab 1 ini terdapat latar belakang, terus ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Nah, latar belakang ini kita membahas terkait dengan judul teman-teman seperti pengertian, terus habis itu ada penelitian terdahulu, serta fenomena terkait dengan judul teman-teman semua. Tadi kita ambil contoh fenomenanya, yaitu ada korupsi, dan salah satu penyebabnya itu adalah lemahnya pendeteksian kecurangan, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa membahas terkait dengan fenomenanya, yaitu korupsi, kemudian variabel Y-nya yaitu pendeteksian kecurangan, terus abis itu variabel X-nya. Contohnya mungkin ada profesionalisme auditor dan sebagainya. Nah, tadi setelah teman-teman sudah menjabarkan terkait dengan fenomena dan juga variabel, baru deh di bawahnya teman-teman bisa memberitahu kepada para pembaca tema apa sih atau judul apa sih yang teman-teman usung di dalam proposal skripsi tersebut. Nah, setelah tadi ada latar belakang, yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini penelitian berisikan seperti kalimat tanya. Contohnya gimana? Contohnya, apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan? Atau apakah terdapat pengaruh switching auditor terhadap pendeteksian kecurangan? Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek di skripsi yang ada di perpustakaan Universitas Pamulang. Nah, setelah itu terdapat tujuan penelitian. Tadi setelah ada rumusan masalah, terdapat juga tujuan penelitian. Kalau rumusan masalah berisikan kalimat tanya, kalau tujuan penelitian ini berisikan pernyataan, yaitu seperti tujuan proposal skripsi ini ditujukan untuk mengetahui adanya pengaruh profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan, atau untuk mengetahui adanya pengaruh auditor switching terhadap pendeteksian kecurangan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini terdapat 2 poin, yaitu ada manfaat untuk praktisi dan juga manfaat untuk teoritis. Manfaat untuk praktisi ini adalah manfaat yang teman-teman harapkan untuk para peneliti, atau manfaat yang dirasakan oleh peneliti atau teman-teman itu sendiri, ataupun untuk perusahaan yang teman-teman teliti, kayak gitu. Misalkan teman-teman meneliti di KAP, berarti apa sih manfaatnya penelitian teman-teman di KAP tersebut. Nah, yang kedua itu tadi ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu adalah manfaat untuk Universitas Pamulang ataupun untuk penelitian selanjutnya, kayak gitu. Jadi untuk Universitas Pamulang, untuk yayasan ataupun penelitian atau orang yang akan meneliti dengan judul yang serupa di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang mana ini isinya terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan juga pengembangan hipotesis. Nah, untuk landasan teori ini berisikan pengertian secara komprehensif ataupun keseluruhan mengenai variabel teman-teman, dan juga penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan variabel teman-teman semua juga. Nah, untuk landasan teori ini didahului oleh grand theory. Apa sih grand theory? Grand theory itu adalah teori utama
seperti itu. Nah, contohnya kan di sini tadi kita menggunakan Y-nya itu ada pendeteksian kecurangan. Maka grand teorinya ini ada saya mengambil contohnya from diamond atau from diamond, terus habis itu ada teori point of behavior. Nah, seperti itu teman-teman. Itu contoh dari grand teori. Nah, tadi setelah ada grand teori, teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan variabel Y dan juga variabel X. Tadi variabel Y-nya itu adalah pendeteksian kecurangan, variabel X-nya itu adalah profesionalisme auditor kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menjelaskan, menjabarkan mengenai pengertian tapi secara komprehensif ataupun keseluruhan serta penelitian-penelitian terdahulunya. Nah, selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Nah, untuk penelitian terdahulu ini berisikan tabel yang terdiri dari judul serta nama peneliti, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesenjangan dari penelitian tersebut. Nah, kesenjangannya apa? Kesenjangannya itu antara jurnal yang teman-teman ambil atau yang menjadi landasan teman-teman dalam penelitian dengan judul teman-teman yang kalian usung kayak gitu. Nah, untuk contohnya itu bisa teman-teman lihat di samping ini ya. Nah, selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir ini berisikan gambaran pemikiran mengenai hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Adapun contohnya seperti di gambar samping ya. Nah, terakhir yaitu ada pengembangan hipotesis. Ini yang terakhir di bab 2. Nah, pengembangan hipotesis ini merupakan pernyataan ataupun jawaban sementara dan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu seperti itu. Nah, pengembangan hipotesis ini berisikan penelitian terdahulu kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah teman-teman usung di atas atau di landasan teorinya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengaitkan mengenai dari penelitian terdahulunya, terus teman-teman kaitkan dengan teori-teorinya, lalu teman-teman baru deh bisa menuangkan pendapat teman-teman semua di dalam pengembangan hipotesis tersebut. Oke, selanjutnya ini ada kita akan membahas mengenai bab 3. Tadi kan udah ya bab 1, bab 2-nya, kemudian sekarang bab 3. Bab 3 ini itu metode penelitian. Isinya apa aja sih? Nah, isinya ini kalau dilihat nih teman-teman di samping itu cukup lumayan banyak dibandingkan dengan bab-bab sebelumnya. Oke, kita bahas ya satu-satu. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada penelitian kuantitatif dan yang kedua itu ada penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini berisikan angka-angka kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya itu kayak angket yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian habis itu ada laporan keuangan dan lainnya. Sedangkan penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dimana para peneliti ini mengambil langsung data-datanya kayak gitu seperti wawancara atau interview langsung, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi di jenis penelitian ini teman-teman menjelaskan mengenai jenis penelitian apa yang digunakan serta instrumen penelitian apa yang digunakan oleh teman-teman. Instrumen penelitian itu apa sih? Instrumen penelitian itu seperti angket, laporan keuangan, wawancara, dan juga lainnya. Selanjutnya itu ada tempat dan juga waktu penelitian. Sesuai dengan namanya ya, yaitu tempat dan waktu penelitian. Jadi berisikan tempat di mana sih teman-teman melakukan penelitian serta waktu atau kapan sih penelitiannya ini dilakukan, dari bulan apa kayak gitu. Nah, karena ini proposal skripsi, mungkin untuk tempatnya teman-teman bisa menetapkan ya. Contohnya tadi pendeteksian kecurangan. Berarti bisa kita melakukan penelitiannya di sebuah KAP kayak gitu. Nah, untuk waktunya berarti teman-teman di sini contohnya aja saya mengambil bulan Oktober itu saya menyusun bab 1, kemudian di bulan November saya menyusun bab 2, dan di bulan Desember saya menyusun bab 3 seperti itu. Nah, untuk skripsi nanti mungkin akan ada perubahan, yaitu kayak waktu penelitiannya itu apa, mungkin aja dari bulan Januari sampai dengan Maret dan lainnya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada operasional variabel penelitian. Ini berisikan penjelasan umum mengenai variabel terkait baik itu dependent ataupun independent serta indikator apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya itu ada populasi dan juga sampel. Nah, populasi ini adalah sebuah wilayah yang akan diteliti oleh teman-teman semua, sedangkan sampel ini adalah bagian dari populasi. Contohnya, teman-teman ingin meneliti tadi kan terkait dengan pendeteksian kecurangan, berarti populasinya yaitu adalah auditor yang mendeteksi kecurangan. Nah,
Sedangkan sampelnya itu adalah auditor yang bekerja di KAP yang terletak di Jakarta Selatan. Tuh, jadi beda kan ya. Kalau misalkan tadi populasinya itu adalah auditor, berarti semua auditor nih yang ada di dunia. Sedangkan kalau sampelnya itu yang ada di Jakarta Selatan yang bekerja di KAP, berarti cuma auditor yang bekerja di KAP dan terletak di Jakarta Selatan saja yang menjadi bahan ataupun objek yang diteliti oleh teman-teman semua, seperti itu. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini yaitu bagaimana sih teknik pengumpulan data ini dilakukan. Contohnya itu ada purposive sampling atau pengumpulan data dengan kriteria tertentu. Tadi kan kita ngumpulin datanya dengan kriteria tertentu, yaitu auditor yang bekerja di KAP yang terletak di Jakarta Selatan. Nah, adapun teknik-teknik lainnya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencari tahu tuh di situ apa aja sih teknik-teknik pengumpulan data-data tersebut. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini berisikan mengenai bagaimana sih data-data tersebut dikelola. Tentunya saja kita mengelola data-data dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji keabsahan data jika teman-teman menggunakan angket, kemudian uji asumsi klasik, dan juga uji-uji lainnya seperti itu. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai cara mencari judul, kemudian gimana cara membuat proposal skripsi, sekarang aku akan memberitahu teman-teman semua gimana caranya kita mengajukan proposal skripsi. Nah, caranya yang pertama, teman-teman itu harus menyiapkan hal-hal ataupun berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proposal skripsi. Itu yang pertama ada transkrip nilai, dan yang kedua itu ada proposal skripsi teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka laman My.Unpam dan teman-teman pilih di bagian sidang pra-UAS PS. Setelah terbuka, teman-teman bisa melengkapi bagian-bagian tersebut seperti ada judul penelitian, kemudian habis itu metode lulus apa yang teman-teman gunakan seperti kompre ataupun skripsi atau karya ilmiah dan lainnya. Seperti itu teman-teman bisa milih di situ. Kemudian teman-teman bisa mengajukan dosen pembimbing di bagian bawahnya kayak gitu. Nah, setelah selesai teman-teman bisa simpan dan teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai kapan teman-teman akan melakukan sidang pra-UAS tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin kalau kurang jelas nih di samping nih nanti di slide selanjutnya kita akan ada gambaran ataupun tutorial untuk mensubmit atau mengajukan proposal skripsi. Dilihat ya. Oke, mempengaruhi nilai atau enggak? Pastinya mempengaruhi nilai ya, karena untuk proposal skripsi ini menjadi salah satu nilai dari metodologi penelitian teman-teman semua yang ada di semester 6 nih. Itu buat di Unpam ya, kalau di kampus lain saya kurang tahu nih, aku kurang tahu nih teman-teman. Oke, untuk semester 5 sama 6 bisa nggak sih proposal skripsi? Jawabannya bisa, tapi teman-teman belum bisa mengajukannya. Teman-teman di semester 5 dan juga 6 hanya bisa menyusun proposal skripsinya, mencari judul skripsi yang ingin teman-teman usung, tapi belum bisa mengajukan proposal skripsi tersebut. Teman-teman baru bisa mengajukan proposal skripsi di semester 7 nanti. Kayak gitu teman-teman. Seperti apa ya? Nah, menurut aku proposal ataupun skripsi ataupun proposal skripsi yang disukai oleh dosen itu adalah yang unik. Gimana sih maksudnya unik? Unik itu artiannya jarang dibahas di Universitas Pamulang ataupun di kampus-kampus lainnya, dan juga dia itu isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat sekitar kayak gitu. Semoga membantu ya. Harus mulai dari mana ya? Oke teman-teman, bisa nih mundurin lagi videonya dari awal. Nah, kalau aku ringkas ini, yang pertama teman-teman bisa mencari judulnya terlebih dahulu. Tadi aku udah jelasin gimana cara cari judul. Terus yang kedua teman-teman mencari jurnal-jurnal terkait dengan judul yang sudah teman-teman usung. Dan yang ketiga teman-teman membuat bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Nah, setelah selesai teman-teman bisa mengajukan proposal skripsi. Untuk caranya tadi juga aku sudah jelaskan, dimundurin lagi videonya.
Oke, segitu aja video dari aku hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu teman-teman semua dalam menyusun proposal skripsi. See you on the next video. Bye-bye.